Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu ketika, Baginda Raja kedatangan 3 orang tamu dari desa. Ketiga orang ini adalah Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Mereka sedang mengalami permasalahan yang cukup rumit. Dan karena itulah mereka datang untuk meminta solusi kepada Baginda Raja. Memangnya apa permasalahan yang membuat kalian bingung seperti itu? Tanya Baginda Raja. Salah satu dari mereka, Ahmad, menjawab. Ampun Paduka yang mulia, saya mempunyai 3 ekor kambing betina Paduka. Dan teman saya, Zulfikar, memiliki 1 ekor kambing jantan. Kami berdua sepakat menitipkan semua kambing itu kepada Wahab untuk dikembangbiakan Paduka. Dan kami juga sudah membuat kesepakatan bahwa jika kambing-kambing itu beranak, maka keuntungannya akan dibagi 3 Paduka. Nah, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut Paduka. Saya mendapat separuh dari jumlah kambing yang ada. Zulfikar mendapatkan 1/3 dan Wahab mendapatkan 1/8 Paduka. Jelas Ahmad. Lalu, apakah kambingnya sudah beranak pinak? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Ahmad. Bahkan sekarang jumlahnya sudah mencapai 23 ekor Paduka. Nah, dengan jumlah tersebutlah kami menjadi bingung bagaimana cara membaginya sesuai dengan kesepakatan. Mendengar keluhan itu, Baginda Raja pun terdiam dan mulai berpikir. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu bukan hal yang mudah. Jika Ahmad mendapatkan 1/2, berarti ia mendapatkan 11,5 ekor. Dan Zulfikar yang mendapatkan 1/3 berarti memperoleh 7/2/3 ekor. Dan sedangkan Wahab yang mendapatkan 1/8 berarti hanya 2/7/8 ekor. Tentu tidak mungkin membagi kambing dengan cara dipotong-potong begitu, pikir Baginda Raja. Yang ada justru akan makin rumit. Para pejabat dan menteri yang hadir pun tak sanggup memecahkan masalah itu. Melihat keadaan tersebut, Baginda Raja pun akhirnya memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas bisa mengatasi masalah ini, gumam Baginda Raja dalam hati. Lalu Baginda Raja menyuruh prajurit untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Dan benar saja, tak lama kemudian datanglah Abu Nawas menghadap. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Oh, kalau begitu sih gampang Paduka, jawab Abu Nawas santai. Insya Allah saya bisa menyelesaikannya dengan adil. Saya minta tolong kambing-kambingnya dibawa masuk ke dalam istana, lanjut Abu Nawas. Dan akhirnya ke-23 kambing itu dituntun masuk ke dalam istana. Setelah menghitung ulang dan memastikan jumlahnya benar, Abu Nawas kemudian berkata, Paduka yang mulia, izinkan saya meminjam 1 ekor kambing milik Paduka. Baginda Raja pun meminjamkan 1 ekor kambing, sehingga jumlahnya menjadi 24 ekor. Nah, sekarang jumlahnya 24. Untuk Ahmad, karena Anda mendapatkan setengah bagian, silakan ambil 12 ekor kambing, ujar Abu Nawas. Ahmad pun mengambil 12 ekor kambing. Nah, untuk Zulfikar, karena Anda mendapatkan 1/3, maka silahkan ambil 8 ekor, lanjut Abu Nawas. Zulfikar pun mengambil bagiannya. Untuk Pak Wahab, karena Anda mendapatkan 1/3, silahkan Anda ambil 3 ekor kambing, kata Abu Nawas. Wahab pun juga mengambil bagiannya. Nah, sekarang tinggal 1 ekor. Karena kambing itu saya pinjam dari Paduka Raja, maka saya kembalikan lagi ke Paduka, jelas Abu Nawas. Dengan demikian, semuanya mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan tanpa harus memotong-motong kambing. Ketiga orang itu pun merasa puas dengan solusi yang diberikan oleh Abu Nawas. Mereka berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Baginda Raja juga berterima kasih kepada Abu Nawas dan memberikan hadiah karena telah membantu menyelesaikan persoalan rakyatnya.
Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kebun Abu Nawas menghasilkan panen buah labu yang sangat melimpah. Begitu juga dengan kebun milik Abu Jahil yang tak kalah banyak hasilnya. Dan setelah panen, Abu Nawas pun mulai menjual buah labunya di pinggir jalan yang ramai dilalui oleh orang. Dalam sehari, Abu Nawas bisa mendapatkan keuntungan besar karena banyaknya pembeli. Melihat hal itu, Abu Jahil pun merasa iri. Ia ikut berjualan buah labu dan memilih tempat berjualan yang persis bersebelahan dengan Abu Nawas. Namun, dagangan Abu Jahil sepi pembeli, sementara dagangan Abu Nawas tetap ramai diserbu orang. Dalam hati Abu Jahil pun mulai curiga. Ini kenapa sih dagangan Abu Nawas bisa laku? Padahal buah labunya sama-sama besar dan rasanya pun tak jauh berbeda. Jangan-jangan dia pakai jasa dukun, pikir Abu Jahil penuh prasangka. Setelah diamati lebih teliti, barulah Abu Jahil sadar ternyata harga yang ia tawarkan jauh lebih mahal. Ia menjual labunya seharga 5 dinar per buah, sementara Abu Nawas hanya 3 dinar, harga yang wajar dan cukup terjangkau. Tak ingin kalah bersaing, keesokan harinya Abu Jahil pun mengambil langkah yang drastis. Ia menjual buah labunya hanya 1 dinar per buah, harga yang sangat murah, bahkan bisa membuatnya merugi. Tapi hal itu tak diperdulikan oleh Abu Jahil. Tujuannya hanya satu, yaitu membuat dagangan Abu Nawas tidak laku. Namun sayang, Abu Jahil lupakan satu hal. Lawannya itu adalah Abu Nawas, orang yang dikenal punya sejuta akal. Dan tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun mendatangi lapak Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, bagaimana kalau buah labumu aku borong semua?" tanya Abu Nawas sambil tertawa penuh kemenangan. Abu Jahil pun langsung mengiyakan. "Boleh saja, kamu pasti tak mampu bersaing denganku kan?" ledeknya sambil tersenyum lebar. Abu Nawas pun membalas, "Iya Abu Jahil, kamu memang sangat cerdik." Akhirnya semua buah labu milik Abu Jahil pun diborong oleh Abu Nawas dengan harga 1 dinar per buah. Setelah menerima uang, Abu Jahil pun merasa puas dan sombong. "Kali ini kamu harus mengaku kalah Abu Nawas. Untuk hal-hal lain kamu boleh menang, tapi soal dagang akulah yang paling cerdik," katanya dengan bangga. Namun Abu Nawas hanya tersenyum tenang. Dan beberapa saat kemudian Abu Nawas kembali berjualan buah labu. Tapi kali ini ia menaikkan harga jualnya menjadi 4 dinar per buah. Mengapa bisa demikian? Karena sekarang tidak ada lagi penjual buah selain dirinya. Semua labu di pasar sudah ia kuasai, termasuk milik Abu Jahil. Dan orang-orang pun tetap membeli karena tak ada pilihan lain. Dan hasilnya, Abu Nawas justru mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada sebelumnya. Melihat hal itu, Abu Jahil pun hanya bisa melongo. "Sialan, ternyata aku telah membantu Abu Nawas menjadi lebih untung," gerutunya dengan kesal. Kisah selanjutnya. Di suatu sore, ketika waktu menjelang asar, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil meminum kopi panas buatan istri tercintanya. Tak lupa juga pisang goreng hangat untuk menemani si kopi panas. Tapi entah kenapa, tiba-tiba hatinya tergelitik ingin mengumandangkan azan asar.
Padahal biasanya ia datang ke masjid ketika azan sudah dikumandangkan. Setelah pisang goreng dilahap, kopi panas diseruput, Abu Nawas berpamitan kepada istrinya untuk datang ke masjid. Dan ketika sudah sampai di masjid, Abu Nawas mengumandangkan azan. Tak berapa lama, sholat berjamaah pun dilaksanakan. Ketika selesai sholat, Abu Nawas baru tersadar. Ternyata sedikit sekali orang yang ikut sholat berjamaah di masjid. Padahal ketika dalam perjalanan ia ke masjid, ia menjumpai banyak orang yang sedang berkumpul. Mereka saling ngobrol dan bercanda. Tapi tak nampak ketika waktu sholat berjamaah. Kemana mereka? Kenapa tak ikut sholat berjamaah di masjid? Itu yang menjadi pertanyaan dalam hati Abu Nawas. Namun Abu Nawas mencoba untuk tetap berhusnuzon. Oh, mungkin mereka tak mendengar suara azanku tadi, kata Abu Nawas dalam hati. Setelah selesai dengan doa sehabis sholatnya, Abu Nawas pun berjalan pulang. Dan benar saja, Abu Nawas menjumpai orang-orang masih di tempat yang sama dengan obrolan asik mereka. Dan keesokan harinya, masih sama di waktu menjelang sholat asar, Abu Nawas datang ke masjid untuk mengumandangkan azan. Tapi kali ini suara azannya ia keraskan lebih daripada yang sebelumnya. Hingga ia yakin kalau suara azannya bisa didengar oleh orang-orang di sekitar. Dan setelah sholat selesai, Abu Nawas mencoba tengok kanan, tengok kiri. Apa yang ia dapati? Orang-orang yang ikut sholat berjamaah pun masih sama. Masih sedikit dan itu-itu aja orangnya. Hal tersebut lantas membebani pikiran si sufi cerdik itu. Apa yang salah dengan mereka? Keesokan harinya, tak biasa, Abu Nawas duduk ngopi di depan rumah jauh sebelum waktu sholat asar. Ternyata ia memikirkan bagaimana caranya orang-orang yang mendengarkan azan lantas tergugah hatinya untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Setelah berpikir lumayan lama dan kopi panas pun sudah menjadi dingin, Abu Nawas menemukan sebuah cara yang simpel, tapi ia yakin akan berhasil. Ia pun segera berjalan untuk datang ke masjid. Dan masih sama, dalam perjalanannya ke masjid, ia bertemu lumayan banyak orang yang duduk-duduk nongkrong ngobrol dengan canda tawanya mereka. Sesampainya di masjid, bukannya melepas sandalnya untuk masuk, tapi Abu Nawas malah mengencangkan ikat sandalnya dan mencincingkan lengan bajunya. Abu Nawas pun berlari sambil mengumandangkan azan dengan keras. Beberapa kali Abu Nawas melewati perkumpulan orang yang sedang asik ngobrol itu. Melihat tingkah laku Abu Nawas yang aneh, mereka merasa khawatir ada sesuatu yang sedang menimpa tokoh sufi tersebut. Akhirnya Abu Nawas diberhentikan mereka dan kemudian ditanya, "Hei Tuan Abu, Anda kenapa azan sambil berlari-lari begitu?" tanya mereka. "Oh, nggak apa-apa, aku tuh cuma penasaran. Seberapa jauh sih suara azanku ini bisa terdengar? Karena kemarin-kemarin yang sholat berjamaah di masjid cuma dikit. Tapi alhamdulillah ya, nyampe sini juga masih terdengar suara azanku," ucap Abu Nawas dengan nada menyindir. Orang-orang yang berkumpul di situ pun semuanya terdiam. Mereka menyadari akan kekeliruannya. Dan di waktu sholat-sholat berikutnya, masjid hampir terasa sesak karena dipenuhi oleh para jamaah untuk menunaikan ibadah sholat. Kisah selanjutnya. Sudah menjadi kebiasaan Raja Harun ar-Rasyid. Setiap sebulan sekali ia selalu mengajak Abu Nawas untuk berburu hewan di hutan. Suatu ketika, sang raja berhasil menangkap seekor rusa yang sangat gemuk dan memiliki daging yang banyak. Baginda raja dengan riang gembira segera pulang ke istana untuk menjadikannya santapan makan malam. Karena rasa gembira dan bahagianya, sang raja sendiri yang akan memasak hewan hasil buruannya. Ia mulai memotong-motong daging rusa di dapur istana. Namun insiden kecil terjadi. Sang raja pun berteriak histeris. Alih-alih hendak memotong daging rusa, tapi justru ia memotong ibu jarinya sendiri.
Sang raja langsung dibawa ke balai pengobatan untuk disembuhkan lukanya. Meskipun lukanya dapat disembuhkan, tapi sang raja harus kehilangan ibu jarinya. Karena keadaan tersebutlah Baginda Raja sangat sedih dan tertunduk lemas, penuh penyesalan. Melihat hal tersebut, Abu Nawas yang merupakan orang kepercayaan raja mendatangi beliau untuk menghiburnya dengan bijak. Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Janganlah bersedih dan menyesal, wahai Baginda Raja. Bersyukurlah, karena segala hal yang terjadi pasti ada kebaikan di baliknya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda Raja langsung murka dan marah besar. Ia kemudian berkata dengan nada marah kepada Abu Nawas, "Apa kamu sudah gila, Abu Nawas? Kamu menyuruhku bersyukur atas terpotongnya ibu jariku. Engkau mengajariku untuk bersyukur karena hal ini. Lalu coba katakan, apa bagusnya dari ibu jariku yang terpotong, hingga aku harus bersyukur?" Abu Nawas hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Sang raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk menyeret Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara, karena dianggapnya ia telah menyinggung perasaan sang raja. Lantaran masih kesal dengan ulah Abu Nawas, sang raja mendatangi ruang tahanan di mana Abu Nawas dipenjara. "Coba, aku ingin dengar, apakah kamu akan menyukuri nasibmu yang kini masuk penjara?" sindir sang raja kepada Abu Nawas. "Hamba tetap mensyukuri takdir ini, Paduka yang mulia," balas Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Kamu ini gila, Abu Nawas," ucap sang raja sembari meninggalkan ruang tahanan. Setelah beberapa bulan kemudian, Baginda Raja kembali ingin menyalurkan hobinya, yaitu berburu hewan di hutan. Namun kali ini, ia tak didampingi oleh Abu Nawas, sebab Abu Nawas masih mendekam di dalam penjara. Untuk pertama kalinya, Baginda Raja memasuki hutan yang dianggap masyarakat merupakan hutan terlarang. Karena saking asiknya berburu, Baginda Raja tak sadar kalau dirinya memasuki hutan yang dihuni oleh suku kanibal. Dan singkat cerita, tertangkaplah sang raja, dan diaraknya beliau menuju perkampungan suku primitif tersebut. Mereka hendak menjadikan raja sebagai persembahan dalam upacara besar yang akan diadakan pada malam hari. Malam persembahan pun tiba. Sang raja diseret ke tengah-tengah hiruk-pikuk kawanan suku tersebut. Beberapa saat ketika dirinya hendak dilemparkan ke dalam tungku yang menyala, tiba-tiba sang kepala suku berteriak, "Berhenti, tunggu dulu. Kita nggak bisa mempersembahkan manusia yang cacat ini untuk dewa kita." Ternyata kepala suku itu melihat bahwa sang raja tak memiliki ibu jari di tangannya. Setelah itu, maka dilepaskanlah sang raja. Ia pun selamat dari pembunuhan. Dengan penuh rasa bersyukur, Baginda Raja langsung berjalan pulang ke istana. Benar juga kata Abu Nawas, di balik terpotongnya ibu jariku ternyata ada hikmahnya. Aku telah berbuat zalim kepada Abu Nawas karena telah memenjarakan dirinya. Batin sang raja dalam hati. Setibanya di istana, Baginda Raja langsung memerintahkan pengawal untuk membebaskan Abu Nawas. Ia juga menyuruh Abu Nawas untuk segera menghadap dirinya. "Kamu memang benar, Abu Nawas. Di balik peristiwa terpotongnya ibu jariku, ternyata ada hikmahnya." Sang raja lantas menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. "Maafkan aku, Abu Nawas, karena aku telah memenjarakanmu," ucap sang raja merasa menyesal. "Tapi ada satu yang masih mengganjal dalam benakku. Kamu bilang apapun yang menimpa padamu, kamu selalu bersyukur karena pasti ada kebaikan di baliknya. Lalu kebaikan apa yang bermanfaat bagimu saat kamu di penjara? Apakah kamu masih merasa tetap bersyukur dengan nasibmu itu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, "Saya malah sangat bersyukur dan berterima kasih ketika Paduka menjebloskan saya ke dalam penjara." "Kamu memang aneh, Abu Nawas. Lalu apa manfaatnya bagimu?" tanya sang raja heran. "Begini Paduka yang mulia, andai saja saya tidak dipenjara, tentunya Paduka akan mengajak saya berburu, dan pasti saya akan ikut tertangkap oleh suku kanibal itu. Mungkin Paduka bisa selamat dari pembunuhan karena jari Paduka hilang satu. Tetapi saya tidak akan selamat, Paduka, karena saya tidak memiliki cacat.
maka sudah pasti hambalah yang akan dimasukkan ke dalam tungku api sebagai persembahan mereka. Oleh sebab itulah, saya selalu mensyukuri segala sesuatu yang menimpa pada diri hamba. Karena pasti ada kebaikan di balik itu semua, Paduka. Kamu benar, Abu Nawas. Kamu memang benar, ucap sang raja. Abu Nawas kemudian dipersilahkan untuk pulang ke rumahnya dan diberi hadiah beberapa keping emas karena telah memberi pelajaran yang amat berharga. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Usaha Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas seakan tidak ada habisnya. Walaupun berkali-kali Baginda Raja yang kalah dan menanggung malu, tapi hal itu tak menjadikannya kapok berurusan dengan Abu Nawas. Baginya, semua tantangan yang diberikan kepada Abu Nawas hanyalah lelucon hiburan untuk menghibur dirinya, yang seharian penat dengan urusan kerajaan. Dan pada cerita kali ini, Baginda Raja memerintahkan kepada Abu Nawas untuk membawakan karpet ajaib, yaitu sebuah karpet yang bisa terbang. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja membaca sebuah buku yang berisi dongeng seorang pemuda bernama Aladin, di mana Aladin ini mempunyai karpet ajaib yang selalu bisa membawanya terbang kemanapun ia pergi. Karena merasa tertarik dengan dongeng tersebut, Baginda Raja menyuruh Abu Nawas untuk membawakan karpet yang sama persis seperti milik Aladin. Mendengar itu, Abu Nawas pun tak habis pikir. Hanya gara-gara sebuah buku dongeng, Baginda Raja tega memberinya tugas yang sangat tidak masuk akal. Ampun Paduka yang mulia, tapi itu kan hanya sebuah dongeng, Paduka. Jadi karpet yang dimiliki Aladin itu mustahil ada di kehidupan nyata, Paduka, ujar Abu Nawas. Nah makanya, tugasmu adalah membuatnya menjadi nyata. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah yang banyak. Tapi awas, kalau sampai gagal, kamu akan aku hukum, ancam Baginda Raja. Mau tidak mau, Abu Nawas pun harus melaksanakan perintah konyol rajanya tersebut. Kamu gak usah khawatir Abu Nawas, aku tidak akan memberimu tugas baru setelah kamu menyelesaikan tugas ini, kata Baginda Raja. Dengan langkah gontai, Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Di sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lolos dari hukuman. Dan setibanya di rumah, sang istri memberi kabar bahwa tetangganya mengalami kecelakaan. Ia terjatuh dari pohon yang lumayan tinggi ketika mencari kayu bakar di hutan. Akibatnya salah satu kakinya patah dan terluka parah dan harus dipotong. Kenapa nggak disembuhin aja? Kasianlah kalau harus dipotong, tanya Abu Nawas. Iya sih, tapi sayangnya udah nggak bisa disembuhin. Kalaupun nggak dipotong, kakinya juga sudah tidak berfungsi, jelas sang istri. Mendengar jawaban tersebut, terbesit sebuah ide di benak Abu Nawas akan sebuah jalan keluar untuk menyelesaikan tugas dari Baginda Raja. Dan hari yang ditentukan pun telah tiba. Abu Nawas segera berangkat menuju istana. Di tangannya ia membawa gulungan karpet yang terbungkus rapi dan diberi wewangian. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, ini dia karpet ajaib yang Paduka inginkan, jawab Abu Nawas. Ia pun menggelar karpet tersebut dan menyuruh Baginda Raja untuk duduk di atasnya. Namun setelah sekian lama duduk, karpet itu tak kunjung terbang. Abu Nawas, ini kenapa nggak terbang?
Kamu jangan mempermainkanku, Abu Nawas, bentak Baginda Raja. Oh tidak, Paduka. Mana berani saya mempermainkan Paduka. Karpet ini saya dapatkan dari jin sakti penunggu pohon, Paduka. Jadi nggak mungkin nggak bisa terbang. Sebentar, Paduka, saya cek dulu. Oh alah, ternyata ini penyebabnya. Pantas saja nggak mau terbang, kata Abu Nawas sambil menunjuk pinggiran karpet yang terpotong. Maksudmu bagaimana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ya bagaimana bisa terbang, Paduka? Karpetnya aja sudah tidak utuh lagi. Ada bagian yang telah terpotong, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana ini? Coba kamu betulkan, Abu Nawas, pinta Baginda Raja. Waduh, maaf Paduka yang mulia. Tugas saya adalah membawa karpet terbang, bukan membetulkannya. Itu sudah di luar kewajiban tugas saya, Paduka, jelas Abu Nawas. Terus siapa yang akan membetulkan karpet ini? Tanya Baginda Raja. Itu bukan urusan saya dong, Paduka. Silahkan Paduka cari orang lain saja. Sesuai dengan apa yang Paduka katakan sebelumnya, bahwa saya tidak akan diberi tugas baru setelah menyelesaikan tugas yang satu ini. Dan tugas saya adalah membawa karpet ajaib yang bisa terbang, bukan membuat karpetnya supaya bisa terbang, balas Abu Nawas. Baginda Raja pun tak bisa membantah perkataan Abu Nawas itu. Usahanya kali ini untuk mengerjai Abu Nawas kembali mengalami kegagalan. Yang ada malah Abu Nawas mendapatkan hadiahnya yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja mendengar cerita tentang sebuah keris legendaris bernama Naga Runting. Konon, keris ini memiliki kekuatan magis yang bisa melindungi pemiliknya dari segala mara bahaya. Penasaran dengan cerita tersebut, Baginda Raja memanggil orang yang paling cerdik di negeri Baghdad. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Abu Nawas, aku mendengar tentang keris Naga Runting yang memiliki kekuatan magis. Nah, aku ingin kamu mencari keris tersebut dan membuktikan kekuatannya kepadaku, kata Baginda Raja dengan serius. Abu Nawas terdiam dan gak habis pikir dengan permintaan aneh rajanya itu. Tapi mau dikata apa lagi, yang meminta adalah seorang raja, orang yang mempunyai kekuasaan di seantero Baghdad. Baiklah Paduka, saya akan cari keris Naga Runting itu, jawab Abu Nawas dengan nada sedikit mengeluh. Abu Nawas kemudian pamit undur diri untuk pergi mencari keris tersebut. Beberapa hari dia lontang-lantung mencari petunjuk di mana keris itu bisa ditemukan. Tanya ke sana kemari, tapi tak ada satupun yang tahu, bahkan untuk sekedar memberikan petunjuk arah. Seminggu, 2 minggu, hingga sebulan. Akhirnya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah keris yang terbungkus dengan kain merah. Semua orang di sana penasaran dan berkumpul untuk melihat keris legendaris tersebut. Paduka, ini adalah keris Naga Runting yang Paduka minta. Wah, hebat kamu Abu Nawas. Ayo tunjukkan kekuatan keris itu, perintah Baginda Raja dengan penasaran. Siap Paduka, izinkan saya menunjukkan bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya dari segala mara bahaya, ujar Abu Nawas dengan mantap. Abu Nawas kemudian memanggil salah satu pengawal istana dan memberinya sebuah balon. Pengawal, pegang balon ini di atas kepalamu dan jangan bergerak, perintah Abu Nawas. Pengawal itu mengikuti instruksi dari Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengeluarkan keris Naga Runting dari bungkusnya dan mengayunkannya ke arah balon. Para hadirin, termasuk Baginda Raja, merasa berdebar-debar menyaksikan pembuktian kekuatan keris Naga Runting itu. Pasalnya ini taruhannya adalah nyawa. Kalau sampai gagal, bisa-bisa si pengawal istana itu mati tertebas keris Naga Runting. Beberapa kali Abu Nawas mengayun-ayunkan si keris, menambah suasana semakin penuh drama. Namun, yang terjadi, keris tersebut tidak mengenai balon, melainkan malah mengenai dinding.
Semua orang yang hadir tertawa dengan kejadian itu, tapi tidak dengan Baginda Raja. Baginda Raja merasa kecewa karena Abu Nawas gagal dalam pertunjukannya. "Abu Nawas, kamu pasti bercanda. Bagaimana keris ini bisa melindungi pemiliknya? Mengenai balon saja tidak bisa," tanya Baginda Raja dengan kecewa. Abu Nawas terlihat santai. Ia tersenyum sambil menjawab, "Paduka, keris ini betul-betul memiliki kekuatan magis seperti yang Paduka harapkan. Paduka lihat sendiri kan, kekuatan magisnya adalah bisa membuat semua orang tertawa dan melupakan kekhawatiran mereka. Coba perhatikan, semua orang di sini sekarang tertawa dan bahagia. Bukankah itu bentuk dari sebuah perlindungan?" Baginda Raja yang sadar dengan penjelasan Abu Nawas itu mulai tersenyum dan kemudian ikut tertawa bersama yang lainnya. Abu Nawas, ya. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu selalu bisa menjalankan tugas dariku. Ya, walaupun kadang serasa aneh dan mustahil, tapi jawabanmu masuk akal juga." Dan akhirnya, karena kecerdikannya, Abu Nawas mendapatkan lumayan banyak hadiah dari Baginda Raja. Ia pun pulang dengan hati penuh tawa dan bahagia. Kisah selanjutnya. Suatu kali Baginda Raja kedatangan dua orang tamu. Mereka berdua adalah seorang raja dari negeri tetangga. Pertemuan ketiga raja tersebut membahas mengenai kerjasama tentang perdagangan. Setelah perbincangan yang serius selesai, tibalah waktunya obrolan santai. "Kalian tahu nggak, aku punya prajurit yang sangat pemberani. Mungkin prajurit kalian tidak ada yang sepemberani prajuritku," ujar raja pertama. Baginda Raja dan raja kedua pun penasaran. Mereka berdua lalu bertanya kepada raja pertama itu, "Memangnya prajuritmu sehebat apa?" Raja pertama pun menjawab, "Prajuritku, dia berani berenang di tengah kerumunan buaya yang sedang lapar. Dan dia berhasil selamat." "Oh, kalau cuma itu sih, prajuritku juga nggak kalah berani," timpal raja kedua. "Aku pernah menyuruh prajuritku bertarung melawan 8 ekor singa. Yang ke-8 singa tersebut sedang kelaparan. Dia bertarung dengan tangan kosong, dan dia berhasil menang. Sedangkan ke-8 singa tersebut mati mengenaskan," balas raja kedua tak mau kalah. "Lalu bagaimana dengan Paduka Raja? Apakah Paduka Raja mempunyai prajurit yang pemberani?" tanya kedua raja tersebut kepada Baginda Raja. Sesaat Baginda Raja berpikir keras jawaban apa yang harus ia berikan. Ia tak mungkin mengarang cerita bohong, karena Baginda Raja memang tak punya prajurit yang terbilang nekat dan pemberani seperti prajuritnya kedua tamu raja tersebut. Tapi ia juga gengsi kalau prajuritnya dibilang penakut. Akhirnya terlintas di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. "Aku juga punya seseorang yang sangat pemberani. Padahal ia bukan prajurit terlatih, apalagi ahli perang," jawab Baginda Raja. Kedua tamu raja itu pun heran dan kagum. "Betulkah Paduka? Siapa dia?" tanya mereka berdua penasaran. "Dia adalah Abu Nawas. Sebagai buktinya, saya akan panggil orangnya kemari," balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Begitu memasuki aula kerajaan, Abu Nawas kaget. Ternyata Baginda Raja sedang menerima dua tamu raja dari negeri tetangga. "Abu Nawas, kesini, kemarilah," titah Baginda Raja. Abu Nawas segera mendekat dan memberi salam hormat kepada rajanya. "Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka nggak salah memanggil saya? Padahal kan Paduka sedang menerima tamu kehormatan," ucap Abu Nawas. "Oh, enggak Abu Nawas. Memang saya sengaja mengundangmu kemari," balas Baginda Raja. "Begini Abu Nawas, saya ada tugas penting untukmu, dan kamu nggak boleh menolak perintah saya," tukas Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia,
Saya siap dengan perintah Paduka, sahut Abu Nawas. Kiranya tugas apa yang akan Paduka berikan? Tanya Abu Nawas penasaran. Saat ini juga aku perintahkan kamu terjun dari menara istana, titah Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas kaget dan heran, karena itu sama saja bunuh diri. Apa saya tidak salah dengar Paduka? Tanya Abu Nawas memastikan. Tidak Abu Nawas, kamu tidak salah dengar, jawab Baginda Raja. Saya disuruh terjun dari menara, sedangkan menara istana itu tingginya 50 meter. Dasar raja gak punya otak, ujar Abu Nawas dengan nada sewot. Melihat tingkah Abu Nawas ini, Baginda Raja seketika langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Nawas semakin dibuatnya heran. Kenapa Paduka Raja justru malah tertawa? Padahal biasanya ia marah dan menghukum dirinya. Karena tak mau ambil pusing, Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan ruangan istana. Tuh, kalian lihat sendiri kan? Ucap Baginda Raja kepada kedua tamunya. Apa kalian punya rakyat yang berani mengatai rajanya? Hanya rakyatku saja yang berani. Dan itu pun cuma satu, yaitu Abu Nawas, ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Melihat hal itu, kedua tamu raja tersebut hanya bisa melongo dan mengaku kalah. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari Baginda Raja menyuruh semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah mereka berkumpul, diadakanlah rapat. Mereka terlihat serius membicarakan tentang keamanan negara, termasuk membahas kondisi ekonomi rakyatnya. Sang menteri lalu memberikan data daftar masyarakat miskin yang telah dicatatnya. Setelah melihat daftar tersebut, Baginda Raja kemudian memberikan perintah. Saya ingin semua masyarakat miskin yang ada dalam daftar ini besok segera diberikan bantuan, ujar Baginda Raja. Baik Paduka yang mulia, jawab sang menteri. Lalu berapa jumlah rakyat kita yang matanya buta? Tanya Baginda Raja kembali. Maaf Paduka yang mulia, saya belum sempat mendatanya. Kalau tidak salah sih ada sekitar lebih dari 20 orang. Tapi nanti sekalian memberi bantuan, saya akan mendata kembali semua warga kita yang buta matanya, jawab sang menteri. Jangan dulu, saya ada ide untuk mengerjai Abu Nawas. Saya ingin tugas ini diserahkan kepadanya, ujar Baginda Raja. Baginda Raja segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada masalah apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, saya ada tugas negara untukmu, jawab Baginda Raja. Siap Paduka, saya selalu siap mengemban tugas dari Paduka. Kiranya tugasnya apa itu Paduka? Tanya Abu Nawas kembali. Saya ingin kamu segera menghitung dan mendata semua masyarakat yang matanya buta, perintah Baginda Raja. Baiklah Paduka, minggu depan saya akan memberitahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri ini, balas Abu Nawas. Bukan minggu depan Abu Nawas, saya ingin kamu melaporkannya besok. Kalau kamu sampai salah menghitung jumlahnya, maka kamu akan dihukum, ujar Baginda Raja. Abu Nawas langsung mengerutkan dahinya. Tidak mungkin dengan waktu sehari bisa mendata seluruh kota Baghdad.
Wilayahnya sangat luas, rasanya mustahil menyelesaikan tugasnya dalam sehari. Tapi mau tak mau, karena ini sudah menjadi titah Baginda Raja, Abu Nawas terpaksa harus menerima tugas tersebut. Baiklah Paduka yang mulia, besok pagi saya akan melaporkan dan memberitahu jumlahnya, ujar Abu Nawas. Maka pulanglah Abu Nawas, dan sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memutar otak agar terlepas dari perangkap Baginda Raja. Malam pun tiba, namun Abu Nawas masih belum juga menemukan jawabannya. Ia masih tak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. Lebih baik aku sholat dulu. Mengenai tugas Baginda Raja, gampanglah dipikirkan nanti saja, ujar Abu Nawas dalam hati. Ia pun lalu berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Sepulangnya dari masjid, di tengah jalan, Abu Nawas melihat pelepah kurma yang besar. Dari situ muncullah ide cemerlang di benaknya. Ia segera menarik pelepah kurma tersebut dan membawanya ke istana. Ia berjalan melewati kerumunan orang yang lalu lalang di kota Baghdad. Maka hebohlah segenap warga Baghdad. Banyak yang heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Tanya salah satu warga keheranan. Apa kamu buta? Ini kan pelepah kurma, jawab Abu Nawas. Iya, aku tahu. Maksudku, untuk apa kamu membawanya? Tanya warga itu kembali. Namun, Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Di setiap tempat yang ia lalui, Abu Nawas kerap kali mendapatkan pertanyaan yang sama. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Abu Nawas hanya diam saja dan terus melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya tibalah ia di depan istana. Prajurit penjaga istana juga heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. Ya Abu Nawas, apa yang kau bawa? Tanya prajurit tersebut. Apa kamu buta? Saya ini kan membawa pelepah kurma. Katakan pada Baginda Raja, Abu Nawas mau menghadap, ujar Abu Nawas. Maka diizinkanlah Abu Nawas masuk ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat tingkah Abu Nawas yang aneh ini, Baginda Raja juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas tidak menjawabnya. Ia malah mengalihkan pembicaraan. Paduka yang mulia, saya sudah tahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri Baghdad, ucap Abu Nawas. Oh ya, berapa jumlahnya? Tanya Baginda Raja. Jumlahnya ada 57, termasuk Paduka sendiri, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Termasuk aku? Kenapa kamu bisa mengatakan aku ini buta, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, tadi waktu saya kemari, banyak warga yang bertanya, Abu Nawas, apa yang kau bawa? Warga yang bertanya saya hitung jumlahnya ada 55 orang. Lalu, prajurit di depan istana juga bertanya dengan hal yang sama. Jumlahnya bertambah menjadi 56 orang. Dan tadi, Paduka Raja juga bertanya apa yang saya bawa. Berarti jumlahnya ada 57 orang. Mereka semua itulah orang-orang buta Paduka, kata Abu Nawas menjelaskan. Loh, memangnya kenapa? Apa yang salah dengan pertanyaan saya? Tanya Baginda Raja bertambah heran. Abu Nawas pun lalu menjawab. Ya, sama sekali tidak ada yang salah Paduka. Tapi apakah Paduka tidak melihat apa yang saya bawa? Sudah jelas-jelas ini kan pelepah kurma. Kenapa Paduka masih bertanya? Berarti Paduka itu kan buta. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penuturan Abu Nawas. Ia mengakui kecerdikannya untuk kesekian kalinya. Baginda Raja harus menerima kekalahan. Ia pun lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Jahil mendatangi Abu Nawas dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Seperti biasa, Abu Jahil selalu mencari cara untuk membuat Abu Nawas pusing dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Abu Nawas, aku punya satu pertanyaan serius untukmu, kata Abu Jahil sambil menyilangkan tangan di dada.
Abu Nawas yang sedang santai menyeruput teh menjawab dengan tenang. Apalagi kali ini Abu Jahil? Jangan-jangan pertanyaanmu hanya untuk menjebakku lagi. Oh tidak Abu Nawas, balas Abu Jahil. Aku ingin tahu pendapatmu tentang hukum menikah siri. Apakah itu sah atau enggak? Abu Nawas pun tersenyum tipis. Ia tahu ini bukan pertanyaan biasa. Hukum menikah siri? Pertanyaanmu cukup menarik. Tapi sebelum aku menjawab, aku ingin tahu dulu, kenapa kamu bertanya soal ini? Abu Jahil pun terlihat gelagapan. Itu hanya rasa penasaran, tidak ada maksud apa-apa kok. Abu Nawas pun tertawa kecil. Baiklah, dengar baik-baik Abu Jahil. Menikah siri itu sebenarnya sah secara agama, asalkan memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti adanya wali, 2 saksi, mahar dan ijab kabul. Namun, menikah siri sering menimbulkan masalah karena tidak tercatat secara resmi di pemerintahan. Jika terjadi masalah seperti perceraian atau hak waris, sulit untuk diselesaikan secara hukum. Abu Jahil pun mengangguk-ngangguk lalu bertanya, jadi menurutmu apakah menikah siri itu buruk? Abu Nawas pun mengusap dagunya, berpikir sejenak lalu menjawab, menikah siri itu seperti memakan buah durian di tengah hutan Abu Jahil. Jika dilakukan dengan benar, baunya harum dan rasanya juga manis. Tapi jika kamu lupa aturan, bisa saja kamu makan durian busuk, bahkan tertusuk durinya. Mendengar jawaban itu, Abu Jahil pun makin bingung sekaligus penasaran. Apa maksudmu dengan durian? Abu Nawas pun tersenyum lebar. Maksudku, menikah itu bukan hanya tentang sah di mata agama, tapi juga harus dipikirkan akibatnya. Jika kamu menikah siri tanpa alasan kuat, hanya karena ingin sembunyi-sembunyi, itu seperti durian busuk. Masalahnya akan lebih banyak daripada keuntungannya, Abu Jahil. Abu Jahil pun terdiam, lalu bertanya dengan suara lirih. Kalau begitu, bagaimana caranya agar menikah itu benar-benar berkah? Abu Nawas pun menepuk pundak Abu Jahil. Mudah saja sahabatku, nikahilah seseorang dengan niat yang tulus. Pastikan semua syaratnya terpenuhi dan catatkan pernikahanmu agar aman di dunia dan akhirat. Abu Jahil pun tampak kagum. Kamu memang cerdik Abu Nawas. Aku rasa aku mengerti sekarang. Abu Nawas pun mengangguk dengan bijak. Ingatlah Abu Jahil, menikah itu bukan hanya urusan cinta, tapi juga tanggung jawab. Jangan bermain-main dengan hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Abu Jahil tersenyum malu-malu dan berkata, terima kasih Abu Nawas, aku akan ingat nasihatmu. Tapi durian itu ada di mana ya? Aku jadi ingin mencobanya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. Abu Jahil, kamu ini memang tidak pernah berubah. Baiklah, ayo kita cari durian bersama. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang lelaki yang ingin menyewa keledai milik Abu Jahil. Keledai tersebut akan digunakan sebagai kendaraan untuk perjalanannya menuju kota. Dan secara kebetulan, Abu Jahil juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu ke kota. Baiklah kawan, aku sewakan satu keledai milikku. Aku akan naik keledaiku yang lain aja. Dan sekalian, kita bisa pergi bersama-sama, kata Abu Jahil. Berapa harga sewanya? Tanya si lelaki. Ya 5 dinar lah, kurasa itu harga yang wajar, jawab Abu Jahil. Si lelaki pun setuju dan langsung membayarnya. Maka berangkatlah keduanya menuju kota. Di tengah perjalanan, lelaki tersebut mengajak Abu Jahil untuk beristirahat sebentar. Karena saat itu terik sinar matahari sangat panas, si lelaki duduk di bawah naungan keledai yang disewanya. Melihat hal itu, timbul sifat serakah pada diri Abu Jahil. Ia pun lalu memberitahu kepada si lelaki bahwa bayangan keledai yang menaunginya belum termasuk dalam sewa, dan si lelaki harus membayar biaya tambahan untuk itu.
Tentu saja si lelaki tak terima dan tak mau membayarnya. Akhirnya terjadilah pertengkaran antar keduanya. Karena tak ada yang mau mengalah, pertengkaran pun semakin memanas. Ya dah, gini aja, kita selesaikan masalah ini di pengadilan, tantang Abu Jahil. Ayo, siapa takut, balas si lelaki. Dan singkat cerita, sampailah keduanya di ruang pengadilan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahil berkata, "Yang mulia Tuan Hakim, orang ini kan menyewa keledai saya. Dia hanya menyewa tubuhnya, bukan bayangannya. Jadi jika dia ingin menggunakan bayangan keledai itu, dia harus membayar biaya tambahan. Tapi dia malah menolaknya, Tuan Hakim." Mendengar aduan Abu Jahil itu, Tuan Hakim agak terkejut dan heran. Sebab ini adalah perkara aneh yang belum pernah ia dengar. Tapi sebagai hakim yang bijak, ia tetap meladeninya dengan adil. "Emang benar begitu?" tanya Tuan Hakim kepada si lelaki. "Benar ya mulia, saya memang menyewa keledainya. Tapi bayangan yang saya gunakan kan juga berasal dari keledai tersebut. Lalu kenapa saya harus membayar?" ujar si lelaki. Abu Jahil pun langsung menyahut, "Ya karena yang kamu sewa itu hanya keledainya, bukan peserta bayangannya. Jadi harus ada biaya tambahan dong." Pertengkaran pun kembali terjadi, dan kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Sementara Tuan Hakim yang tak mau ambil pusing segera memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika Abu Nawas sudah datang, ia lalu diberitahu oleh Tuan Hakim pokok permasalahan yang sedang diributkan. Kemudian Abu Nawas berkata kepada keduanya, "Baiklah, aku akan memberikan keputusan yang adil terkait masalah yang menimpa kalian. Abu Jahil, gugatanmu untuk meminta biaya tambahan itu sudah benar. Karena orang ini kan hanya menyewa keledaimu, bukan beserta bayangannya. Sekarang beritahu aku, berapa biaya tambahan yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas. "Sama seperti harga sewa keledai lah, 5 dinar, jawab Abu Jahil. "Dan kamu, sekarang keluarkan uang 5 dinarmu, perintah Abu Nawas kepada si lelaki. "Tapi Tuan, ini hanya sisa uang yang aku miliki. Kalau aku memberikannya, besok anak dan istriku akan makan apa?" kata si lelaki menahan tangisnya. "Sudah, turuti saja perintahku," tegas Abu Nawas. Akhirnya dengan terpaksa, si lelaki mengeluarkan uang 5 dinar dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Abu Jahil, sekarang ikut aku. Kita serah terima uang sewa bayangannya di luar," ajak Abu Nawas. Ketika keduanya sudah di luar ruangan, Abu Nawas sengaja mengarahkan uang tersebut agar terkena sinar matahari. "Nah, kau lihat itu Abu Jahil, silakan kamu ambil bayangan itu sebagai biaya tambahannya," kata Abu Nawas. "Loh, kok gitu? Yang aku minta uang aslinya lah." "Dengar Abu Jahil, sewa keledai itu dibayar pakai uang asli. Kalau sewa bayangan keledai, ya dibayarnya pakai bayangan uang," jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa kecewa. Rencana busuknya untuk mendapatkan uang tambahan menjadi gagal gara-gara akal cerdik Abu Nawas. Sementara si lelaki yang tadinya bersedih kini menjadi ceria karena uang 5 dinarnya bisa kembali. Kisah selanjutnya. Di sebuah negeri yang damai, tiba-tiba muncul isu yang membuat rakyat resah, yaitu seorang anak pejabat tinggi kerajaan, Tuan Rashid, dikenal sebagai tukang suap. Anak itu bernama Karim, seorang pemuda yang selalu memanfaatkan nama besar ayahnya untuk memuluskan segala urusannya. Apapun yang ia inginkan selalu tercapai dengan sogokan, baik itu melanggar aturan maupun merugikan orang lain. Karim bahkan pernah menyogok hakim agar memenangkan perkaranya meski jelas-jelas dia yang bersalah.
Keberanian Karim semakin menjadi-jadi, sampai suatu hari ia merasa tertantang untuk menyuap orang yang terkenal cerdik namun lurus hati, yaitu Abu Nawas. Kalau aku bisa membuat Abu Nawas tunduk dengan uangku, berarti aku yang terhebat di negeri ini, pikir Karim. Hari itu juga Karim mengundang Abu Nawas ke rumahnya. Dengan sikap sok ramah, Karim menyambut Abu Nawas di ruang tamu mewahnya. Abu Nawas, kamu tahu siapa aku kan? Aku ini adalah anak dari Tuan Rashid, pejabat paling berpengaruh di kerajaan ini. Aku punya kekayaan yang tak terbatas, Abu Nawas. Jika kamu mau bekerja sama denganku, aku akan memberimu uang yang tak akan habis selama 7 turunan, kata Karim dengan sombong. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Kerjasama seperti apa yang kau maksud, Tuan Karim? Tanyanya dengan nada yang tenang. Karim pun mendekat dan berbisik. Aku ingin kamu menggunakan kepintaranmu untuk membuat ayahku terlihat lebih hebat di depan Baginda Raja. Katakan kepada Raja bahwa ayahku adalah satu-satunya orang yang pantas menjadi penasehat utama kerajaan. Jika kamu berhasil, aku akan memberimu sekantong emas setiap bulan, Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tertawa kecil. Oh begitu, jadi kamu ingin membeli kecerdikanku dengan emas? Oh iya, benar sekali, jawab Karim dengan percaya diri. Abu Nawas pun berpikir sejenak lalu berkata, baiklah, aku akan membantumu. Tapi aku punya satu syarat kecil, Karim. Oh, sebutkan saja, tidak ada syarat yang terlalu besar untukku, seru Karim dengan penuh semangat. Syaratnya sederhana, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Bawalah aku ke pasar esok hari. Aku ingin kamu suap seluruh warga pasar agar mereka memanggilmu Raja Karim sepanjang hari. Karim pun terkejut, tapi karena ingin menguji pengaruh uangnya, ia menyetujui tantangan itu. Dan esok harinya Karim pergi ke pasar membawa kantong-kantong penuh emas. Ia membagi-bagikan uang kepada semua pedagang dan pembeli sambil berkata, mulai sekarang panggil aku Raja Karim. Siapapun yang memanggilku begitu akan mendapatkan uang. Awalnya para warga bingung, tapi karena tergiur dengan uang, mereka mengikuti perintah Karim. Sepanjang hari seluruh pasar riuh dengan teriakan, hidup Raja Karim, hidup Raja Karim. Karim pun sangat puas. Lihatlah Abu Nawas, dengan uang aku bisa melakukan apa saja. Sekarang giliranmu untuk memenuhi janjimu. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, tunggu sebentar, Tuan Karim. Abu Nawas lalu naik ke atas peti di tengah pasar dan berteriak, hei warga pasar, tadi pagi Karim memberi kalian uang agar memanggilnya Raja Karim. Tapi sekarang aku akan menggandakan uang kalian jika kalian memanggilnya Pengemis Karim. Warga langsung berhenti bersorak. Setelah sejenak terdiam, mereka mulai berteriak, Pengemis Karim, Pengemis Karim. Karim pun marah besar. Apa-apaan ini Abu Nawas? Kamu mempermalukanku. Abu Nawas pun tertawa. Tuan Karim, ini pelajaran untukmu. Pengaruh yang dibeli dengan uang tidak akan bertahan lama, Tuan. Jika kamu ingin dihormati, lakukanlah hal-hal yang terhormat, bukan dengan cara menyuap. Warga pasar pun tertawa melihat wajah Karim yang merah padam. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi dan pergi meninggalkan pasar dengan malu. Dan sejak hari itu, Karim berhenti menggunakan uang untuk menyogok orang. Dan Abu Nawas kembali menjadi pahlawan rakyat dengan kecerdasannya yang tak terbeli. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli seekor burung. Dari sekian banyak penjual burung, ada salah satu penjual yang sepi pembeli. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya. Burung apa yang kamu jual? Tanya Abu Nawas. Burung beo, Tuan, jawab si penjual. Berapa harganya? Tanya Abu Nawas kembali. Murah, Tuan, cuma 100 dinar, jawab si penjual. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. Pantas saja sepi pembeli. Burung seperti itu kok dijual mahal, batin Abu Nawas.
Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya tentang kelebihan burung tersebut. Lalu dijawab oleh si penjual bahwa burung beo miliknya bisa berbicara 3 bahasa, yaitu bahasa Kurdi, bahasa Romawi, dan bahasa India. Wah, luar biasa berarti burungmu ini. Aku belum pernah loh melihat ada burung beo sepintar itu, puji Abu Nawas. Ia pun merasa tertarik dan segera membelinya. Tapi, begitu sampai di rumah, burung beo tersebut tidak bisa berbicara sama sekali. Wah, kurang ajar, aku kena tipu ini, pikir Abu Nawas. Keesokan harinya dengan wajah kecewa, Abu Nawas pun kembali menemui si penjual burung. Yang benar kamu kalau jualan, jangan menipu dong. Seharian burung beo ini hanya terdiam. Jangankan bicara 3 bahasa, bicara biasa saja nggak bisa, kata Abu Nawas dengan kesal. Si penjual tersenyum dan menjawab, "Oh, saya lupa kasih tahu, Tuan. Burung ini memang sangat pendiam, Tuan. Tapi dia sangat pintar. Dia kan di sini baru beberapa hari. Ya, jadi mungkin dia masih bingung dengan bahasa Arab. Cobalah ajak dia bicara bahasa kita. Siapa tahu dia memang sedang belajar bahasa baru," ujarnya. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas pun tak habis pikir. Apa mungkin ya burungnya sedang belajar bahasa Arab? Batin Abu Nawas. Tapi anehnya, Abu Nawas percaya begitu saja dengan ucapan si penjual burung.